Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rafika Purnama Rais dengan NIM 20601230002. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan kurikulum. Adapun pengertian perencanaan kurikulum yaitu perencanaan kurikulum adalah suatu proses sistematis yang terstruktur yang dilakukan untuk merancang dan menyusun isi pembelajaran, tujuan pendidikan, metode pengajaran, serta evaluasi pembelajaran dalam suatu program pendidikan. Nah, selanjutnya tujuan perencanaan kurikulum. Ada beberapa tujuan. Yang pertama, menjamin keselarasan antara tujuan pendidikan dan praktik pembelajaran. Kedua, menyesuaikan materi dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Ketiga, menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan efisien. Keempat, mengembangkan potensi peserta didik secara optimal dan menyeluruh. Kelima, memberi panduan bagi guru dalam mengajar dan menilai pembelajaran. Nah, adapun landasan perencanaan kurikulum, yang pertama, landasan filosofis. Landasan ini memberikan arah nilai dan pandangan hidup yang dijunjung dalam pendidikan, misalnya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pendidikan nasional. Yang kedua, landasan psikologis. Landasan ini berkaitan dengan pemahaman terhadap perkembangan peserta didik seperti minat, kemampuan, dan cara berpikir mereka agar pembelajaran lebih efektif dan bermakna. Ketiga, landasan sosiologis. Landasan ini memperhatikan kondisi masyarakat, budaya, dan kebutuhan sosial sehingga kurikulum bisa relevan dengan lingkungan tempat siswa belajar. Keempat, landasan ilmiah. Landasan ilmiah ini menekankan pentingnya memasukkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam pembelajaran agar siswa tidak tertinggal zaman. Selanjutnya, langkah-langkah perencanaan kurikulum. Ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama, analisis kebutuhan, yaitu analisis kebutuhan yang ada, baik dari segi peserta didik, masyarakat, hingga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dua, menetapkan tujuan pembelajaran, di mana tujuan ini harus spesifik, terukur, dan mencakup berbagai aspek yang diinginkan seperti kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang ketiga, menentukan isi atau materi pembelajaran. Nah, materi yang akan diajarkan harus disesuaikan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Isi materi ini juga harus relevan dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Selain itu, materi harus disusun secara sistematis agar mudah dipahami. Keempat, memilih metode dan strategi pembelajaran. Nah, dalam memilih metode, ini dapat berupa ceramah, diskusi, praktik, atau proyek. Pilih metode yang dapat membuat siswa aktif, kreatif, dan terlibat langsung dalam pembelajaran. 5. Menyusun rencana evaluasi. Nah, untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai, evaluasi bisa dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tes tertulis, portofolio, presentasi, atau penilaian kinerja. Yang terakhir, implementasi dan pemantauan. Implementasi kurikulum dan pemantauan pelaksanaan pembelajaran untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Adapun model perencanaan kurikulum. Model perencanaan kurikulum adalah pola atau pendekatan yang digunakan dalam menyusun kurikulum secara sistematis. Beberapa model yang sering digunakan antara lain model Taylor yang fokus pada tujuan pembelajaran, model Taba yang berbasis kebutuhan peserta didik dan melibatkan guru, model kontekstual yang mengaitkan materi dengan kehidupan nyata, model integratif yang menggabungkan berbagai mata pelajaran, serta model kompetensi yang menekankan pada penguasaan keterampilan tertentu. Setiap model memiliki keunggulan masing-masing dan dipilih sesuai dengan konteks pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.